Hasya tiba-tiba saja rindu pada sang kakak. Lia, Mas baik-baik saja. Kamu ngapain bangun pagi buta hanya untuk menghubungi Mas? Nggak mungkin cuma alasan kangen karena kamu lebih kangen sama ranjang dan selimut. Di seberang sana, Hasya tersenyum malu dengan perkataan Daniel yang terlalu benar adanya. Hasya beneran kangen sama Mas, udah lama kita nggak ngobrol. Selain Hasya yang fokus kuliah, Mas juga kan kerja, belum lagi perbedaan waktu kita. Mas sendiri gimana? Hidup sendirian di rumah tanpa ada teman. Bang nggak disuruh nginep aja Mas? Nggak perlu, Mas biasa ngelakuin semuanya sendirian. Mas nggak apa-apa, Mbak tugasnya cuma bersihin rumah setelah itu pergi, kayak biasanya. Jawab Daniel. Kamu di sana gimana? Baik kan? Orang-orang yang ketemu kamu nggak ada yang jahat kan? Nggak ada, semuanya di sini baik sama Hasya. Jawabnya berbohong, mana mungkin Hasya bisa jujur. Bisa-bisa hati kakaknya tidak tenang dan malah memilih datang ke Aussie hari ini juga hanya karena ceritanya. Daniel memasukkan sandwich buatannya ke dalam kotak bekal. Setiap hari dia akan membawa makanan setiap berangkat ke sekolah untuk melakukan tugasnya sebagai guru. Mas harus menyiapkan makanan sendiri sejak kamu nikah, Mas mau ngeluh rasanya. Ucap Daniel mendapatkan tawa dari sang adik. Jangan jadiin istri gue babu, nikah makannya biar pulang udah ada makanan, rumah bersih, nggak perlu nyapu ngepel dan yang paling penting malamnya nggak kedinginan tidur sendirian. Bukan Hasya melainkan si kepo yang selalu muncul dan mengganggu waktunya dengan Hasya. Daniel menghela napas, Sya, kamu kalau punya anjing jangan dilepas liarkan begitu. Sukanya ngegongong terus. Mulai deh. Lo bilang apa? Suara Damian berteriak tapi suara derap langkah cepat juga Daniel dengar. Sudah dipastikan, Hasya menjauh dari Damian karena ucapannya tadi. Mas suka banget jahilin suami Hasya. Katanya merajuk. Suami kamu yang duluan, bilangin sama dia. Mas bukannya nggak laku, Mas cuma cari pasangan yang nggak mudah emosi kayak suami kamu itu. Daniel menahan tawa dengan suara adiknya yang merengek untuk tidak terus mengejek Damian. Nanti kita bicara lagi ya, Mas mau berangkat ke sekolah dulu. Kamu ingat pakai uang bulanan yang Mas transfer ke kamu kan? Tanya Daniel, sebelum dia mematikan sambungan telepon mereka. Boro-boro dipakai, Hasya nggak tahu mau beli apa. Di sini semuanya udah ada, tapi nggak apa-apa. Uangnya Hasya tabung buat masa depan. Daniel tersenyum, mau kamu apain juga uang kamu sayang, Mas kerja dulu. Jangan lupa salamin sama anjing suami kamu yang setengah stres itu. Sebelum Hasya menjawabnya, Daniel sudah mematikan sambungan mereka. Dia tertawa kecil, mengolok-ngolok Damian nyatanya lebih seru daripada mengolok-olok Hasya. Si posesif gila. Lirihnya, kembali tertawa karena pasti sekarang Damian tengah emosi tapi tidak bisa berkata kasar karena ada Hasya. Sesuai dugaan, Damian kini menahan mati-matian umpatannya. Dia hanya bisa menghembuskan napas kasar, memukul angin bahkan push up untuk menghilangkan rasa kesalnya pada kakak ipar kurang ajarnya itu. Udah? Tanyanya tidak bersahabat. Mas Daniel cuma nanya kabar, kamu tahu kan susah buat aku sama dia saling hubungi. Aku nggak nanya itu, aku tanya udah. Hasya bingung dengan maksud kata udah itu, Damian sendiri lihatkan dia berdiri di depannya dan tidak berbicara dengan handphone lagi. Kamu sakit, kamu sendiri lihat aku di sini. Bukan gitu sayang, maksudnya udah buat aku kayak monyet jalanan di depan si sok tahu. Hasya terkekeh kecil, kamu sama Mas Daniel nggak pernah akur, aku heran ini kalian saudara apa gimana? Mau ketemu langsung atau enggak? Ributnya kayak tikus sama ucing. Kali ini bukan aku yang duluan, kamu dengarkan dia ngomong apa ke aku. Ngatain aku.
Kan kamu yang duluan, ucap Hasya, memotong ucapan Damian. Itu karena dia nggak nikah-nikah, kerjaannya gangguin kamu terus. Astaga, cuma nanyain kabar kok itu. Damian diam, malas kalau topiknya sudah Daniel. Soalnya emosi mulu yang ada, mau Damian bejek aja kalau seandainya Daniel itu adonan tepung kue. Jangan marah dong, kamu kan udah tahu gimana Mas Daniel. Rayu Hasya, memeluk lengan Damian dan menggoyangkannya ke kiri ke kanan. Kesel aja, nyebelin jadi orang. Gak heran kenapa gak laku-laku, yang ada istrinya mati muda ngadepin dia tiap hari. Tapi beruntung sekarang kamu bebas, udah ada aku jadi gak perlu dengerin ocehan gak berfaedahnya itu. Hasya mengangguk, mengalah saja yang penting aman. Gimana senangnya deh, soalnya ribet kalau nanti Damian mode ngambek. Ngebujuknya ngalahin ngebujuk anak usia 5 tahun. Jadi kan kita lari paginya? Damian mengangguk, ya kali batal. Istrinya udah mau bangun sepagi ini saja Damian sudah sujud syukur. Iya, cuci muka terus ganti baju. Aku ambilin sepatu kamu. Hasya mengangguk cepat, dia berlari kecil ke arah kamar mandi. Jangan lari sayang, kamar mandinya tetap di tempat. Damian jadi dak-dikduk, gimana kalau Hasya jatuh? Kan yang sakit juga gadis itu, tapi tentu Damian yang lebih merasa sakit. Udah hampir 19 tahun tapi kelakuannya kayak anak SMP. Gemes deh jadinya, bisa Damian taruh di kantung celananya saja tidak sih? Biar dia simpan untuk dirinya sendiri. Sementara itu Dinda sedang menggerutu, belum sebulan otaknya udah mau meledak di tempat. Kesalnya, Dinda mendengus lirih. Sudah jam 2 malam, seharusnya dia tidur bukan malah masih standby di depan laptopnya. Menguap lebar, Dinda menghela napas. Mungkin ini kali ke-100 dia mengatakan kalau kuliah itu tidak enak. Sudah dia yang tidak punya teman gara-gara Angel si botak itu, lagi mendapatkan dosen nyebelin, lagi tugas yang dikerjakannya tidak dia mengerti sama sekali. My love gue, seneng sih dia di Aussie. Hasya kampret, nggak inget sohibnya sendiri. Kangen banget tahu gue Sya, tega bener lo nggak nelponin gue. Lirihnya kesal sendiri. Kalau gue yang telponin lo bisa bangkrut gue sama mahalnya panggilan internasional. Mendengus lirih, Dinda merebahkan badannya di lantai dengan lelah. Semua ini berawal dari si kating sialan yang suka tebar pesona sana-sini tapi mau kondo. Kalau gue bisa ilmu santet, usah gue kiriman pocong tuh anak berdua. Lirihnya, meremas angin saking kesalnya Dinda dengan hari-harinya yang dia jalani di perkuliahan. Sementara di benua lain, Hasya tengah tertawa karena berhasil membuat pegawai toko itu diam seketika. Sesuai perkataannya, dia membeli baju itu tapi Hasya berikan pada pegawai toko yang sinisnya minta ampun. Emang enak, ternyata nggak sia-sia belajar marah-marah sama Damian. Kekehnya. Hasya melihat-lihat sekelilingnya, mencari makanan yang bisa dia santap dan tentu harus yang sesuai dengan lidahnya. Rata-rata makanannya hambar, pengen banget jualan terus sambalnya diulek. Laku keras nggak ya? Kekehnya. Kembali Hasya menatap sekelilingnya, siapa tahu memang benar-benar ada yang kecantol di hatinya, tapi semuanya ini beneran gak ada yang pakai nasi? Mau beli ayam ya cuma ayamnya doang, gak kayak di Indonesia. Di Hasya bener-bener kangen masakan Indonesia, padahal belum setahun dia tinggal di sini. Kebanyakan roti, mana bisa kenyang. Lirihnya. Hasya mencari tempat duduk yang jauh dari orang-orang, dia mendonggak menatap langit yang begitu cerah hari ini. Tidak panas, hanya cerah. Jadi kangen Dinda, dia sekarang lagi ngapain ya? Gumamnya. Saat kemarin sempat saling menukar kabar dengan Daniel, iseng-iseng Hasya tanya soal Dinda. Tapi jawaban kakaknya itu sangat-sangat di luar prediksi Hasya.
Daniel bilang kalau dirinya sempat ingin beberapa kali menemui sahabat adiknya itu, tapi terlalu malas keluar serta pekerjaannya yang tiada habisnya. Hasya memaklumi waktu kakaknya yang terbatas karena bekerja, tapi yang membuatnya mengatakan jawaban di luar prediksi adalah sesibuk itu Daniel tapi sempat berpikir ingin menemui Dinda. Bukankah sebuah kemajuan? Kakaknya bukan tipe yang memikirkan hal lain selain pekerjaan, masa depannya. Kayaknya kalau Dinda tahu, dia pasti bakalan seneng banget deh, gumamnya. Menghidupkan WhatsApp, Hasya tidak mungkin menelpon seluler yang ada dia menghidupi operator lagi. Lah aktif. Kagetnya, karena panggilan itu berubah menjadi berdering dan beberapa saat suara cempreng memekat telinga itu terdengar. Bahkan yang jaraknya lumayan jauh dari Hasya saja sampai menoleh ke arahnya karena teriakan Dinda. Din, ya ampun. Ini baru ditelepon aja suara kamu udah begini, apalagi ketemu langsung, nggak pecah telinga aku. Di seberang sana Dinda menyengir lebar, baru tadi dirinya bilang kangen. Yang dikangenin nelpon, telepati yang kuat. Gue kangen banget sama lo Sya, tega banget baru nelpon gue sekarang. Mana di jam tengah malam yang seharusnya digun akan buat tidur. Maaf karena baru kabarin kamu sekarang, aku udah kangen banget sama suara kamu sejak pertama kali sampai di Aussie. Kalau aku punya sayap mungkin aku bakalan terbang dan kamu cuma nunggu aku di teras rumah kamu. Dinda tertawa, hayalan yang Dinda sendiri berdoa semoga menjadi kenyataan. Gimana kabar lo Sya? Si Damian gak bikin ulah yang bikin lo sakit hati kan? Tanyanya penuh kecurigaan. Damian baik banget, apapun yang aku mau selalu dia turutin. Cuma gitu, posesifnya gak bisa ditolerin. Dinda tertawa, emang nasib gitu Sya, laki lo kan dari zaman pacaran juga udah gitu. Ganteng kaya tapi minsnya itu. Hasya ikutan tertawa, benar apa yang Dinda bilang. Damian memang dari dulu ya gini, nggak ada perubahan selain tutur katanya yang lebih lembut serta tidak mengatai Hasya dengan sebutan-sebutan bodoh, on, atau idiot. Kamu kenapa sampai sekarang masih aktif wah? Nggak bisa tidur karena mikirin Sehun lagi? Terdengar suara Dinda yang mendengus lirih dengan pertanyaannya. Boro-boro bisa maraton nontonin perut seksinya Sehun, nih tugas udah segunung padahal mahasiswa baru. Kan gedek gue, mana kebagiannya dosen nyebelin lagi. Hasya tertawa keras, hanya dari suara saja dia sudah menebak sekesal apa wajah Dinda. Liakan dunia perkuliahan emang gitu, kamu pikir masih SMA? Hasya tersenyum, mendengarkan cerita Dinda yang mengeluh dengan kampusnya dan soal masalah bully. Ngomong-ngomong kata bully, Hasya jadi mengingat bagaimana dia dulu yang dimusuhi satu angkatan di SMA-nya, hanya karena semua laki-laki menyukai Hasya, atau dalam artian yang lainnya iri hingga menyebarkan gosip miring. Sedang asik-asiknya melamun mengingat masa lalu, Hasya harus dikagetkan dengan sebuah pelukan dan ciuman di pipinya. Baru saja akan berteriak marah-marah karena orang yang menciumnya sembarangan, tapi wajah tampan suaminya duluan muncul. Kenapa Sya? Tanya Dinda, mendengar pekikan Hasya. Aku telpon nanti ya, ada urusan mendadak. Hasya mematikan sambungan telponnya dengan Dinda begini saja. Ngagetin Mencubit perut keras Damian, Hasya kesal bukan main dengan suaminya ini. Bicara sama siapa kamu? Dinda, dia tadi lagi curhat. Tapi karena kamu datang, nggak enak kalau didengar sama kamu. Damian menyeritkan keningnya bingung, apa yang nggak enak didengar? Aku nggak akan ngerti juga masalah yang kalian sebutin. Tetep aja beda, rahasia antara para gadis. Damian terkekeh, aku perhatiin kamu sejak 1 jam yang lalu, kamu nggak nyadar. Hasya menggeleng, yang aku tahu cuma orang-orang suruhan kamu, tapi nggak tahu yang mana soalnya sama aja mukanya. Damian tersenyum, bagus. Tidak salah memilih seragam dengan pakaian bebas seperti orang jalan-jalan.
Kamu nggak kerja? Damian menggeleng, gimana bisa aku kerja sementara kamu di sini sendirian, nggak akan fokus. Hasya terkekeh kecil, kan orang-orang kamu yang jagain aku, aman kok. Damian menggeleng, kalau nggak lihat dengan mata kepala aku sendiri, aku nggak akan percaya sama mereka. Hasya yang kini giliran menggeleng heran, mau heran tapi ini suaminya yang tingkat posesifnya melebihi ketinggian gunung tertinggi di dunia. Ayo pulang, nggak enak di sini. Kok cepet? Protes Hasya. 2 jam nikmati waktu kamu sendiri itu nggak cepet. Hasya mendengus, dia dengan ogah-ogahan mengikuti Damian kembali ke mobil yang pintunya sudah dibukakan. Bukan mengikuti sih, lebih tepatnya ditarik sama Damian agar mengikuti langkahnya. Kesel deh, baru sebentar udah disuruh pulang. Hasya jadi mirip anak rumahan yang ibunya protektif banget masalah pergaulan anaknya. Sementara itu, Abraham tersenyum begitu dia sampai di bandara internasional di Aussie. Rasa rindunya pada putra sekaligus menantunya membuat dia rela mengosongkan jadwal yang padat untuk 1 minggu ke depan. Tuan, sapa seseorang, dia membungkuk hormat dan mengambil alih koper kecil Abraham yang isinya mungkin bukan baju. Bagaimana perkembangan kesehatan ayahku? Orang yang diajak bicara itu tersenyum tipis. Tuan besar sudah lebih baik, dia jauh lebih gembira sejak Nona Hasya datang ke sini. Hari-harinya begitu semangat, bahkan beliau sendiri yang datang ke dapur langsung hanya untuk memberitahu chef makanan kesukaan Nona muda. Abraham tersenyum, kemajuan besar. Hanya sekali berkedip, Hasya membalikkan telapak tangan dan semuanya berubah total. Lalu bagaimana dengan putraku? Tuan muda memiliki hari-hari penuh kesibukan, beliau sudah mulai magang di perusahaan Manuel. Tapi begitu, anak magang hanyalah status tapi tugasnya sudah sekelas manajer kantor. Abraham menghela napas, Manuel ayahnya itu terlalu keras dan hanya mengandalkan kalimat demi masa depan. Silahkan Tuan, ucapnya, membukakan pintu mobil untuk Abraham. Langsung saja ke mansion ayahku, aku merindukan putra dan menantuku. Yang ditugaskan untuk menjemput Abraham tersenyum tipis, sudah bertahun-tahun dia bekerja di keluarga Morgan. Tapi tidak pernah dia mendengar kalimat semangat seperti tadi, baik itu dari Manuel, Abraham ataupun Damian. Nona mudanya, tidak tahu sihir atau apa yang dia gunakan untuk memikat hati ketiga generasi Morgan hingga begitu jatuh cinta dengannya. Perjalanan menuju mansion Manuel lancar tanpa adanya kendala, tidak ada yang tahu kedatangan Abraham selain Manuel. Kembali ke mansion Manuel, Hasya menghabiskan 2 toples cookiesnya tanpa bantuan dan tidak membutuhkan waktu lama. Dia tersenyum dengan mengelus perutnya, sudah tidak seperti orang hamil lagi karena berkat diet sehat dan olahraganya, serta tentu dengan bantuan uang suaminya yang mengalir lancar seperti air sungai. Baiklah, cukup untuk siang ini. Seharusnya aku istirahat makan dulu dan dilanjutkan 3 jam lagi. Hasya menguap lebar, ini adalah tantangan. Kenyang sama dengan ngantuk, kata dokternya. Jangan tidur setelah baru selesai makan, minimal istirahat dulu 25 menit baru bisa tidur. Ayo dong mata, masa ngantuk sih? Cemen banget kamu jadi mata. Gedeknya. Berdiri dari duduknya, Hasya merenggakan otot-otot tubuhnya. Dia melakukan segala cara agar kantuknya menghilang, tingkahnya itu tentu membuat Damian heran namun gemas juga. Menatap Hasya dari atas sini ternyata jauh lebih lucu juga, dirinya hampir tertawa dengan tingkah laku gadisnya itu. Hasya sendiri tidak menyadari kalau dia diperhatikan dari jauh, terlalu fokus menghilang rasa kantuknya sampai tidak tahu kalau ada yang diam-diam menahan tawa dengan tingkahnya. Nggak boleh tidur. Gumamnya. Tunggu dulu. Hasya berhenti. Kenapa dia harus capek-capek perenggangan gini kalau ada yang mudah? Benar, apalagi kalau bukan TikTok.
Si Magic yang suka membuatnya tertawa karena banyak video meme yang lewat. Kenapa nggak kepikiran sampai sana coba, malah fokus ke yang lain? Hasya, pintar banget sih kamu. Kekehnya, merasa menjadi orang paling pintar kalau begini. Mengambil handphonenya yang tergeletak begitu saja, Hasya melakukannya. Membuka TikTok dan tertawa, sekalian nontonin mukbang.